Recording. Bisa kita buka ya, Bapak? Pak Iwa mau izin? Pak Iwa, bisa kita mulai nggih? Silakan Bu. Terima kasih Bapak.
pengembangan dan pembinaan bahasa, wujudkan karakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan pengembangan pembinaan, perlindungan dan penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, Trigatra bangun bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, wujudkan karakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Badan bahasa bermartabat, bermanfaat, berasaskan Pancasila. Bermartabat, bermanfaat, kami bangga melayani bangsa. Kami bangga melayani bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami atas karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peluncuran buku terjemahan cerita anak berbahasa daerah dan bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Rob, berilah kami kemudahan dan kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Jadikanlah pertemuan kali ini pertemuan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma hainal haqqo haqqo warjudna tiba'a wa arinal batila batila warjudna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta kegiatan yang berbahagia, marilah kita simak sambutan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ibu Umi Kulsum, disilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun. Hotel Pape, tempat acara peluncuran. Tempatnya asik dan juga nyaman. Setuju Bapak Ibu?
Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga ridho ilahi senantiasa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, ini hadir secara Zoom Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dr. Iwa Lukmana MA. Selamat pagi, Pak Iwa. Selamat Sehat, pagi, Pak Bu Iwa? Ya, Pak Iwa Alhamdulillah. masih di gunung ini sepertinya ya, Pak? Baik. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi MPD. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Ramli. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Ketua IKAPI Jawa Timur, di sini sudah hadir Pak Supolo dan juga Pak Irawan. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo, kemudian Kepala ini orang Jawa Timur yang sudah di Bengkulu, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu. Terima kasih Ibu Leli sudah hadir di sini. Kembali ke rumah ya Bu ya. Kemudian para penelaah yang hadir secara daring, izinkan saya menyapa ada Dr. Arif Subianto MA. Selamat pagi Bapak. Ada Bapak Antariksawan Yusuf. Kemudian ada Bapak Mah Yuwanto, ada Bapak Wawan Eko Yulianto, dan Bapak Efus Sumardi. Yang kami hormati pula Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu narasumber Bintek, di sini sudah hadir Ibu Dian, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Eni Barbara, juga terima kasih. Ada Dewan Kesenian Sidoarjo, Bapak Ribut, terima kasih Pak. Kemudian dari Himpunan Penerjemah Jawa Timur, Bapak Dewantoro, ada dari Ketua Pambirawa. Terima kasih Bapak, saya tadi sempat ngobrol Pambirawa apa ternyata pembawa acara dalam bahasa Jawa ya Pak ya. Kemudian SMK 1 Turen Malang, Bapak terima kasih. Bapak Ibu penulis cerita anak, para penerjemah, kemudian juga penerbit dari SD Muhammadiyah. Ini kemarin sebagai tempat kami mengadakan validasi dan juga uji keterbahasaan, duta bahasa, tamu undangan, semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir di Hotel Pape dalam acara peluncuran Bapak Ibu buku terjemahan cerita anak. Ini dalam 2 bahasa, yaitu bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, juga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mempunyai 7 kelompok kepakaran dan layanan profesional atau kami menyebutnya dengan KKLP. Di sini nanti ada KKLP penerjemahan, kemudian ada KKLP literasi, BIPA, uji kemahiran berbahasa Indonesia, pembinaan bahasa hukum, dan juga ada kamus dan istilah, serta KKLP pelindungan bahasa dan sastra daerah. Dan kegiatan kita pada pagi ini yaitu peluncuran, ini merupakan salah satu dari kegiatan KKLP penerjemahan yang ini sudah panjang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti dari awal, dari adanya seleksi peserta BIMTEK ya. Di sini kemudian ada BIMTEK itu sendiri, bimbingan teknis untuk naskah sastra anak. Kemarin ada 25 peserta. Kemudian dari 25 peserta tersebut dipilih hanya 16 naskah untuk diterjemahkan, yaitu 11 dari bahasa Jawa, kemudian 3 dari bahasa Madura, dan juga ada 2 dari bahasa Using. Kemudian kami lanjutkan dengan adanya seleksi untuk penerjemah. Di sini juga penerjemah sudah hadir. Dan kemudian tanda tangan kontak penerjemah, ada revisi, kemudian kami lakukan uji keterbacaan, kemudian penyuntingan, revisi lagi,
pengajuan ISBN, dan alhamdulillah cetakan selesai kemarin, dan hari ini kita bersama-sama menyaksikan peluncuran buku cerita anak berbahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tadi ada 16 buku yang kami luncurkan, dan ini bocoran untuk tahun depan. Bapak Ibu mudah-mudahan tetap semangat karena Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur diberikan kesempatan 97 buku untuk tahun 2023. Ya, jadi berapa kali lipat ya dari 16 sekarang, dan mudah-mudahan ini merupakan upaya kita, upaya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendukung program literasi dengan penyediaan bahan bacaan yang tentu inginnya menarik untuk anak-anak kita. Kemudian juga tentu ada unsur untuk merevitalisasi bahasa daerah, karena di buku cerita tersebut yang ditujukan untuk jenjang PAUD dan SD ini juga dicantumkan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, baik itu Jawa, Madura maupun bahasa Jawa dialek Using ya. Nah, ini tentu tujuan kegiatan ini kita ingin tadi ada buku bacaan yang menarik, karena kita tahu bahwa tantangan kita sangat berat ketika sekarang di zaman sekarang anak-anak kita lebih senang dengan gawai kita, dengan HP. Bagaimana caranya kita menciptakan karya ataupun menciptakan buku bacaan yang tadi diminati, menarik, dan juga bermanfaat untuk anak-anak kita. Kemudian tentu ini juga mempunyai tujuan bagaimana kita meningkatkan minat baca dan minat tulis untuk kita dengan kegiatan ini. Apalagi nanti tahun depan 97, mudah-mudahan lebih meriah lagi, lebih banyak penulis lagi, dan hasilnya lebih maksimal lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada tim penulis ini, kemudian penerjemah, Bapak Ibu tamu undangan, Pak Tirto, terima kasih Bapak. Kemudian Pak Ramli, Kepala Sekolah, dan juga sekolah yang tadi ditunjuk sebagai kegiatan untuk validasi dan juga uji keterbacaan, dan kita berharapkan manfaat dari tujuan kegiatan ini bisa tercapai, dan nanti buku-bukunya kami mohon di sini ada perwakilan dari sekolah juga bisa disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan, dan tentu saja karena tahun depan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur juga mendapat kesempatan untuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, ini mudah-mudahan juga buku ini bisa menjadi penyemangat awal untuk revitalisasi bahasa daerah. Tahun depan kita akan mengadakan kegiatan untuk pelatihan guru master, dan guru master tersebut harus bisa menyampaikan kepada guru-guru lain, mengimbaskan kepada guru lain apa yang sudah diperoleh terkait dengan pelatihan tersebut, dan akhirnya diimbaskan kepada siswa yang akan ditutup dengan Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi nanti ada 7 mata lomba, seperti berbicara dalam bahasa atau mendongeng dalam bahasa daerah, membuat puisi, kemudian menulis aksara daerah, juga nanti ada stand up comedy dalam bahasa daerah, kemudian juga ada nembang dalam bahasa daerah dan sebagainya. Ini akan kita awali di tahun 2023 dengan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara daring. Terima kasih Dr. Iwa Lukmana, Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Pak Iwa mohon nanti berkenan membuka kegiatan peluncuran buku terjemahan cerita anak berbahasa daerah dan bahasa Indonesia secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah membuka dengan sebuah pantun, mudah-mudahan ditutup juga dengan sebuah pantun yang menginspirasi. Kecantikan Malang membuat kita terkesima. Cakep. Memandangnya dengan lama tidak membuat kita sia-sia. Semoga literasi di Jawa Timur senantiasa terjaga. Mari kita berkolaborasi dan bekerja sama. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu, bantu kami Balai Bahasa untuk lebih bermanfaat, lebih bermartabat lagi, dan mudah-mudahan tadi literasi, bahasa, dan sastra di Jawa Timur tetap jaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk sambutan berikutnya, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Aristiorini, Kepala Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan juga Ibu Dwi Laili Sukmawati, Kepala Kantor Balai Bahasa Bengkulu. Selamat datang kembali di Bumi Jenggolo, Ibu. Dan berikutnya, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Tirto Adi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responnya kelihatannya masih mengikuti suasana AC di VIP Hotel ya. Jadi masih dingin gitu ya. Coba izin saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Umi Kulsum, termasuk Kabak TU, saya biasa memanggil Mbak Ari, biar selalu awet muda itu ya. Ibu Kepala Kantor Bahasa Bengkulu ya, Ibu Laili. Jadi kembali ke kampung halaman ya. Kemudian mohon izin, ini pewara kelihatannya mudah-mudahan tidak salah tata urutan ya. Karena saya diundang dalam rangka untuk sebagai penikmat saja sebenarnya. Tiba-tiba kok saya diminta untuk memberi sambutan. Mohon izin Bapak, tadi dari apa tadi? Yang saya tahu tadi atau yang saya dengar ada Kepala Perpustakaan dan Kearsipan dari Provinsi Jawa Timur, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan dari Kabupaten Sidoarjo atau yang mewakili, segenap undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, utamanya Bapak dari Apakab, Kepala Cabang Dinas Kota atau Kabupaten ya? Kabupaten Kediri Bapak ya? Iya, yang saya hormati semua. Alhamdulillah, kegiatan Balai Bahasa ini menurut saya luar biasa ya. Saya terinspirasi dengan Trigatra Bahasa dalam Mars Badan Bahasa ya. Jadi Trigatranya tadi yang menurut saya luar biasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kalau ini menjadi semacam mindset kita semua, mulai dari para pejabat selaku pemangku kebijakan sampai dengan unsur pelaksana, saya yakin perkembangan bahasa Indonesia ke depan, termasuk kelestarian bahasa daerah yang ada di masing-masing etnis di kita, itu nanti insya Allah akan luar biasa. Ya, waktu saya diundang oleh Bu Dr. Umi Kulsum di Hotel Bumi beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa saya sebagai orang yang asli Indonesia ya, etnis Jawa, sungguh waktu itu saya sempat berontak memang.
ketika saya mendampingi teman-teman pejabat dari Provinsi Jawa Timur, waktu itu kebetulan saya berkunjung ke Australia. Waktu kita hadir di sana, kita diminta untuk menyesuaikan dengan bahasa pengantar mereka. Bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris. Selang 1 atau 2 bulan kemudian, delegasi dari Perth Australia itu berkunjung ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya dan ke Sidoarjo. Nah, yang saya berontak itu adalah protokoler itu tidak mewajibkan tamu dari luar itu untuk berbahasa Indonesia. Tapi kita justru harus menyesuaikan kembali dengan bahasa asing, tepatnya bahasa Inggris. Nah, ini yang saya, wah, ini tidak adil menurut saya. Mestinya kalau ada tamu-tamu asing yang ke Indonesia, ya harus menyesuaikan dengan bahasa nasional kita. Gitu. Hari ini di Harian Kompas, saya sangat bangga dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengapresiasi Pak Insinyur Joko Widodo saat pertemuan di G20 kemarin. Beliau menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin bisa dibaca di halaman 5 kalau tidak salah hari ini. Menurut saya itu luar biasa. Ini contoh dari pimpinan kita yang harus kita ikuti di masing-masing daerah. Artinya, ketika kita harus membawa jati diri bangsa, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kembali ke contoh yang saya ceritakan itu. Nah, saat kita menerima tamu dari asing, kemudian kita harus menyesuaikan dengan bahasa pengantar mereka, menurut saya tidak adil. Makanya Bu Umi Kulsum ya termasuk saya sih. Nanti kalau kita menerima tamu asing, sebaiknya ya harus ada translator dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya masih ingat betul kerisauan saya itu, kegalauan saya itu, kemudian saya tulis dalam sebuah artikel waktu itu di Jawa Pos yang berjudul mewujudkan bahasa Indonesia sebagai lingua franca internasional. Nah, kelihatannya tulisan saya di Jawa Pos itu dibaca oleh Pak Amir Mahmud waktu itu. Pak Amir itu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebelum panjenengan. Ya. Terus akhirnya beliau mengapresiasi, waduh ini bagus Pak Tirto. Jadi idenya bagus ini. Memang harus begitu. Itulah sebabnya dalam salah sebuah rapat di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, saya waktu itu ditelepon langsung oleh beliau, Pak Tirto mohon izin Pak Tirto mewakili Balai Bahasa Jawa Timur untuk rapat di sana. Saya saya kumpulkan karya-karya kebahasaan saya selama saya menulis di koran, majalah dan jurnal. Nah, ternyata tidak saya sadari cukup banyak. Jadi cukup banyak. Dan akhirnya saya kumpulkan dalam sebuah karya buku dengan judul, mohon maaf, judulnya agak keasing-asingan ya. Jadi Sense of Culture. Jadi itu sebenarnya inspirasinya adalah pemikiran-pemikiran budaya, pemikiran-pemikiran dalam bidang bahasa yang lama sekali saya lakukan dan ternyata sudah sangat banyak dan ada bukunya. Tidak tahu. Kemarin Bu Umi masih belum saya aturi yang Sense of Culture ya. Kemarin masih saya aturi buku yang A Good Leader is a Good Reader itu ya. Ya. Nah, jadi saya sudah lama sekali Bapak Ibu mencoba mengeksplor atas dasar pengetahuan dan pengalaman bagaimana memajukan kebudayaan, bagaimana memajukan bahasa ya, sehingga nanti bahasa Indonesia ini benar-benar cermin dari jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Gitu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, karya terjemahan ya dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, saya pikir ini satu langkah yang bagus ya. Di satu sisi kita melestarikan bahasa daerah, di sisi yang lain kita mengutamakan bahasa Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang sudah ber-ISBN, kebetulan saya hadir bersama Bu Kabid saya, Kabid Mutu Pendidikan, Bu Dr. Neti. Nanti kalau memang ini sudah ber-ISBN, Bu Kabid,
mungkin nanti ini bisa kita pakai sebagai buku pengayaan di jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini apresiasi kita kepada para penulis dan para penerjemah. Siapa lagi yang memasyarakatkan kalau bukan kita? Ya, jadi Bu Umi, nanti kalau memang ini sudah ber-ISBN, ya, jadi buku karya terjemahan ini mungkin nanti akan bisa kita pakai di jenjang SD dan jenjang SMP se-Kabupaten Sidoarjo. Ya. Ya. Nah, ternyata saya hadir juga ada manfaatnya ya. Ya. Bapak Ibu, tugas kita bersama memang untuk menggelurakan gerakan budaya literasi. Kalau Pak Mendikbud waktu itu, Pak Anies, melalui Permendikbud tahun 2015, kalau tidak salah nomor 23 tahun 2015, itu memulai gerakan membaca. Tapi kelihatannya waktu itu masih belum kentara di berbagai satuan pendidikan. Akhirnya waktu itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya masih di kepala bidang waktu itu, mencoba untuk membuat gerakan, jadi gerakan membaca serentak. Jadi tanggal 29 Desember tahun 2016 waktu itu, hari Jumat. Jadi kita gerakkan 80.000 pelajar se-Kabupaten Sidoarjo waktu itu. 4.000 kita undang ke alun-alun, 76.000 kita gerakkan di sekolah masing-masing. Alhamdulillah, MURI mencatat waktu itu. Jadi kita dianugerahi oleh MURI gerakan membaca terbanyak di Indonesia waktu itu, 2016. Sejak itu geliat gelora budaya literasi itu menggeliat di satuan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo, termasuk juga di sebagian madrasah. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kalau sekarang Bapak Ibu bertanya sekolah mana yang sudah berhasil menerbitkan karya buku, apakah itu karya solo atau antologi, insya Allah sudah merata sekarang. Ya. Nah, puncaknya waktu saya dikembalikan ke Dinas Pendidikan, mohon izin sebelumnya saya sebagai Kepala Dinas Sosial Bu Umu, ya, ketika saya dikembalikan ke Dinas Pendidikan hari Jumat, Kamis Kliwon malam Jumat Legi waktu itu ya, tanggal 21 Oktober 2021 ya, gerakan yang kita buat kali pertama waktu itu adalah ALS, Anugerah Literasi Sidoarjo. ALS ini kita persembahkan kepada insan-insan pendidikan dan pegiat literasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. ALS itu kita bagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori siswa SDMI sederajat, siswa SMP MTS sederajat, siswa SMA, MA, SMK sederajat. Kalau guru tidak kita bedakan kategori. Jadi hanya kategori guru, baik guru TK, guru SD, SMP, SMA, sederajat. Kepala sekolah itu satu kategori dengan pengawas, termasuk juga dengan pegiat literasi di masyarakat. Alhamdulillah, di saat itu ada kebanggaan yang membuncah di sanubari kita waktu itu. Oh, ternyata gerakan yang kita lakukan 5 tahun yang lalu memetik hasilnya saat itu. Kenapa? Karena murid-murid di Sidoarjo itu mampu menghasilkan karya buku ya, mampu menghasilkan karya buku, tidak hanya antologi tapi juga karya solo. Wah, luar biasa waktu itu Sidoarjo. Ya. Dan penganugerahannya waktu itu kita tepatkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di alun-alun oleh Bapak Bupati. Itu akhir tahun 2021. Nah, di tahun 2022 kita meng-create kembali kegiatan gerakan literasi. Waktu itu kita namai dengan FLS, Festival Literasi Sidoarjo. Jadi kita membangun kolaborasi dengan lembaga mitra ya. Kita mobilisir teman-teman di sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pas peringatan Hari Aksara Internasional 8 September tahun 2022 kemarin, kita tempatkan di Sun Hotel, kita berhasil mencetak karya buku
sejumlah 284 judul buku. Ya, di Kabupaten Sidoarjo, ya. Itu karya para siswa, karya para guru, karya kepala sekolah, termasuk karya pengawas. Dan yang membanggakan kita, saya feeling waktu itu sama Bu Kabid, coba dieksplor. Apakah teman-teman juga bergerak tanpa harus kita mobilisir? Subhanallah, memang betul bergerak. Jadi yang dimobilisir oleh dinas itu menghasilkan 284 judul buku. Yang tidak dimobilisir oleh dinas dalam rentang antara Januari sampai dengan September itu ada 258 judul buku. Dan itu setelah saya cek masih banyak yang belum lapor dari sekolah-sekolah itu. Ya, jadi Bu Kabid ini mengedarkan Google Form itu ya untuk diisi masing-masing sekolah. Jadi judul bukunya apa, jenisnya solo atau antologi ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu terkumpul 258 judul buku. Jadi tepat tanggal 8 September 2022 kemarin sejatinya Sidoarjo itu menerbitkan buku dalam rentang mulai Januari sampai September itu 284 judul buku plus 258 judul buku. Ya. Jadi itu yang selama ini sudah dihasilkan oleh insan-insan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Nah, nanti Bumi ini ke depan tahun 2023 kita akan meng-create kegiatan gerakan budaya literasi kembali. Makanya tadi saya berbincang dengan Mbak Ari. Mbak Ari, UKBI di Sidoarjo nanti akan kita lanjutkan. Jadi uji kemahiran berbahasa Indonesia nanti akan kita lanjutkan. Kenapa? Karena kemarin sudah sempat kita lakukan ya. Jadi ternyata belum semua kepala sekolah kita itu berlevelkan unggul dalam hasil UKBI-nya. Ya, tidak tahu apakah nanti teman-teman pejabat struktural ini juga sudah unggul atau belum itu ya. Kalau melihat membuat SK yang sering salah, membuat surat yang sering salah, kelihatannya masih belum unggul deh. Ya, nah ini nanti yang kita sasar dulu. Jadi kepala-kepala sekolah sama guru-guru bahasa Indonesia dulu. Setelah kepala sekolah selesai, setelah guru bahasa Indonesia selesai, baru nanti kita akan merambah ke guru selain guru bahasa Indonesia. Ya, Ibu dan Bapak, saya pikir itu saja yang dapat saya ceritakan ya. Karena ini tadi saya tidak diberitahu dulu oleh Bu Umi Kulsum, termasuk Mbak Ari ya. Tahu-tahu setelah saya duduk, pewara menyampaikan ya. Mudah-mudahan berkenan. Jadi ayo bersama-sama kita bergerak Bapak Ibu. Balai Bahasa juga bergerak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga bergerak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga bergerak. Saya sama Pak Yon ini sering turun bareng ini ya. Jadi beliau ini komitmen dan concern-nya juga luar biasa untuk mendampingi bagaimana perpustakaan ramah anak di Sidoarjo. Jadi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo itu Bapak Ibu, kalau ada provider, kalau ada lembaga mitra yang mau bekerja sama, selama itu untuk kemaslahatan murid-murid kita, saya tanpa banyak pertimbangan langsung kita terima. Salah satunya adalah dengan provider Mutiara Rindang yang bergerak di perpustakaan ramah anak. Dan kapan hari Bu Umu juga pernah hadir di salah satu SD, itu sebagai salah satu contohnya. Sehingga sekarang Alhamdulillah perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo itu sudah tidak pengap lagi, sudah tidak dekat dengan kamar mandi dan WC lagi. Ya. Koleksi bukunya juga baru-baru, ya. Bahkan itu ada leveling bukunya ya. Kalau SD itu ada buku yang harus dibaca untuk kelas 1 itu seperti apa, kelas 2 seperti apa, sampai dengan kelas 6 itu ya. Kemudian petugasnya juga kita kuatkan. Saya juga sudah pesan ke Bu Kabid untuk pustakawan dan laboran ini juga harus kita lakukan standarisasi begitu. Sehingga nanti ketika mereka memberikan layanan juga
mampu memberikan layanan yang standar. Sekali lagi, saya pikir itu Ibu dan Bapak. Terima kasih sangat Ibu Dr. Umi Kulsum. Bu Umi ini setiap sambutan di mana-mana selalu saya amati, membukanya dengan pantun, menutupnya juga dengan pantun. Ya, saya boleh tidak menutup dengan pantun juga ya. Bedanya kalau pantunnya Bu Umi itu panjang, pantun saya cukup pendek. Ya, naik sampan bersama mantan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Kepada yang terhormat Dr. Iwa Lukmana, kami silakan. Terima kasih, Bapak Pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan daerah di Jawa Timur beserta jajaran. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena tadi Bumi menyebutkan terlalu banyak. Mohon maaf. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Timur beserta jajaran. Ternyata ada Bu Leli juga ya. Yang saya hormati para pegiat budaya, bahasa, dan perbukuan di Jawa Timur beserta seluruh undangan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua, meskipun hanya bertatap layar. Perkenalkan, saya Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Salah satu pusat yang ada di bawah Badan Penguatan dan Pembinaan Bahasa. Yang lebih dikenal dengan nama pendeknya yaitu Badan Bahasa. Kegiatan penerjemahan memang berada di bawah pengawasan saya sebagai Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Salam hormat buat Bapak Ibu semua. Sesuai kebiasaan di Badan Bahasa, maka sebelum saya bicara lebih jauh, saya akan, karena tadi diminta, akan membuka acara dulu. Karena apapun yang saya katakan, gitu pesan pakaban itu adalah bagian dari kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, dengan mengucapkan basmalah dan atas izin dari Bapak Ibu semua, maka dengan ini acara kegiatan peluncuran buku terjemahan cerita anak berbahasa daerah di Jawa Timur tahun 2022 dengan resmi dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya akan bicara dari mana ya? Dari literasi dulu. Literasi kita terkenal rendah. Apabila kriterianya adalah PISA, maka ranking kita itu rankingnya bagus-bagus, Bapak Ibu, tapi dari bawah. Di antara sekian negara yang dimonitor oleh penyelenggara PISA, yaitu OECD. Ini menarik karena yang mengontrol, salah satu pengontrol literasi itu adalah organisasi di bidang pembangunan dan kerjasama ekonomi, atau OECD itu singkatannya Organization for Economic Cooperation and Development. Ini bagaimana orang ekonomi begitu concern dengan urusan literasi. Dan itu tujuan akhirnya adalah untuk mempromosikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Dan hasil literasi ini tampaknya akan digunakan oleh mereka untuk membuat keputusan
mungkin keputusan di bidang investasi di mana dengan lebih dulu ingin melihat ya potret literasi di masing-masing negara. Dengan demikian peningkatan literasi ini menjadi tugas kita semua. Lalu Pak Kadisdik juga tadi menyebutkan ada UKBI. Terima kasih Bapak atas sambutan baiknya terhadap UKBI. Karena UKBI ini bukan sekedar menguji kaidah berbahasa, tapi di dalamnya ada kemampuan berpikir, kemampuan mencerna informasi, dan sebagainya. Bapak Ibu, Mas Menteri memang sangat-sangat ingin mendongkrak kemampuan literasi anak-anak kita. Dan Mas Menteri sangat yakin bahwa itu harus dimulai dari anak-anak, tidak ujug-ujug begitu dikarbit. Makanya Mas Menteri punya program literasi yang besar dan akhir-akhir ini beberapa bulan yang lalu sudah disebarkan terutama ke daerah 3P buku-buku bacaan untuk anak-anak yang disebarkan berikut upaya pendampingannya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar buku dikasihkan, tapi guru-guru juga diberi semacam arahan bagaimana meningkatkan literasi, meningkatkan daya kritis itu melalui buku-buku yang memang sudah diberikan. Mungkin itu bisa menjadi program juga buat Balai Bahasa di Jawa Timur ataupun dinas pendidikan terkait. Salah satu hal yang ditekankan oleh Pak Menteri itu adalah bahwa buku yang harus kita ciptakan itu adalah buku yang menarik untuk anak-anak. Biarlah anak-anak itu tertarik dulu membaca. Tapi menarik untuk anak-anak ini harus menurut anak-anak, bukan menarik buat anak menurut orang dewasa. Itu agak beda. Dan dalam hal ini kita akan bermain kata-kata, bermain layout, mengatakan, bermain ilustrasi, bermain warna, bermain bentuk, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sedikit tentang literasi yang dapat kami sampaikan. Saya juga mengapresiasi ini yang upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Umi beserta jajaran dalam bersinergi dengan berbagai kepentingan, pemangku kepentingan di daerah. Dan kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari para pimpinan di daerah. Memang Badan Bahasa mewajibkan para kepala balai atau kepala kantor bahasa di daerah untuk bersinergi dengan para pimpinan di daerah. Pak Kepala Badan tegas menyebutkan bahwa apabila kepala balai atau kantor tidak mampu bersinergi, sebaiknya mengajukan pengunduran diri. Begitu Bapak Ibu, itu untuk menekankan betapa pentingnya ya, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Balai Bahasa di Jawa Timur merupakan kepanjangan tangan dari Badan Bahasa sebagai representasi pemerintah pusat di Jawa Timur. Kami menyadari bahwa penerjemahan bahasa daerah itu mengalami banyak liku-liku. Kami juga menyadari bahwa di berbagai daerah itu kondisi perbukuan tidak sama. Ada buku yang sudah siap untuk diterjemahkan, bahkan tidak ada buku yang siap untuk diterjemahkan. Dengan demikian, tim penerjemahan ini sudah berupaya dengan berbagai moda. Tadi Bu Umi menyebut ada BIMTEK ya dan lain-lain. Kalau tersedia buku anak-anak, alhamdulillah itu tinggal diterjemahkan. Tapi silakan Bapak Ibu
kepala balai dan kantor bahasa di daerah berimprovisasi dengan sebaik-baiknya. Penerjemahan ini tentu memiliki banyak fungsi, banyak guna. Tadi sudah disebutkan untuk literasi, tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk pemupukan kebinekaan. Di Jawa Timur sendiri, kebinekaan itu tampak, seperti tadi Bu Umi menyebutkan, ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Osing, dan kebinekaan ini harus tetap dipupuk, baik pada tingkat provinsi, nasional, bahkan global. Pak Menteri sering menyebut kebinekaan global. Dan upaya penerjemahan ini tentu juga merupakan upaya penggalakan kegiatan-kegiatan kebudayaan di Jawa Timur. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi penulis, pendamping, penerjemah, penelaah, mungkin ilustrator, pengatak, termasuk penerbit, dan akhirnya para pimpinan di daerah yang tadi alhamdulillah sudah menyatakan komitmennya untuk dapat memanfaatkan produk-produk kami ini untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak kita di daerah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa membuat pantun, belum sempat, dan kalaupun membuat saya perlu waktu yang lama. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena acara sudah dibuka secara resmi oleh Dr. Iwa Lukmana MA, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua pada hari ini. Luar biasa. Dan agar kita lebih semangat lagi, apabila saya mengucapkan Trigatra Bangun Bangsa, boleh dilanjut dengan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Boleh? Boleh. Baik, saya coba terlebih dahulu. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan kepada yang terhormat Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, untuk penyerahan serah simpan karya cetak dan rekam kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, serta Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca. Boleh berkenan untuk naik ke panggung, Bapak Ibu sekalian. Dan kami undang kembali Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan untuk selanjutnya, agar saya tidak sendiri di sini, saya akan mengundang rekan saya, Dubas Windy, untuk
menemani menjadi pewara pada hari ini. Baik, Dubas Windy, silakan. Baik, terima kasih Dubas Fajar. Hadirin sekalian, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu berita acara serah terima pekerjaan penerjemah. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ainur Rahman selaku penerjemah dari Madura, dan juga kami turut mengundang Ibu Ari Setiorini selaku Kepala Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur selaku pejabat pembuat komitmen. Oleh karenanya kami mengundang Bapak Ainur Rahman dan juga Ibu Ari untuk kesediaannya maju ke depan untuk menerima serah terima. Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Tak henti-hentinya saya cukup merasa bangga bisa berdiri di sini di tengah orang-orang hebat yang merupakan penulis, penerjemah, dan penelaah buku cerita anak berbahasa daerah berbahasa Indonesia. Luar biasa sekali. Betul, Dubas Windy? Ya, betul sekali Dubas Fajar. Baik. Dan untuk berikutnya, mari kita simak bersama video kompilasi tahapan terjemahan buku cerita anak. Ke bahasa Indonesia. Pada tahun 2022 ini, KKLP Penerjemahan di BBPJP melakukan serangkaian proses penerjemahan sebagai upaya menyediakan naskah atau produk terjemahan untuk mendukung literasi. Produk terjemahan tersebut berupa cerita anak dwibahasa, berbahasa daerah yaitu Jawa, Madura, Using, serta berbahasa Indonesia. Produk terjemahan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pendukung literasi yang mampu menumbuhkan budi pekerti generasi muda melalui kemasan cerita lokal, biografi inspiratif, sejarah, kebinekaan, arsitektur, ragam kuliner, toleransi, kesehatan, sains, teknologi, teknik, matematika, dan sebagainya. Penerjemahan diawali dengan seleksi peserta BIMTEK penulisan cerita anak berbahasa daerah yang nantinya cerita tersebut akan digunakan sebagai teks sumber. Pengumuman seleksi peserta BIMTEK dipublikasikan melalui media sosial BBPJP. Pengumuman calon peserta yang lolos seleksi dan layak mengikuti BIMTEK penulisan cerita anak berbahasa daerah
juga dipublikasikan melalui media sosial BBPJT. Setelah itu, peserta BIMTEK mengikuti kegiatan dengan didampingi narasumber yang berasal dari kalangan penulis, penyunting, dan penerjemah yang berkompeten. Tidak semua peserta BIMTEK otomatis karyanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hanya 16 naskah saja yang dianggap layak untuk diterjemahkan setelah melalui penilaian dari narasumber kegiatan. Ke-16 karya tersebut kemudian diumumkan oleh panitia yang diikuti dengan kegiatan setelahnya, yaitu penjaringan calon penerjemah. Kesempatan untuk menerjemahkan cerita anak berbahasa daerah ke bahasa Indonesia diberitakan melalui media sosial BBPJT. 11 penerjemah terpilih dapat turut serta berkontribusi dalam kegiatan penerjemahan pada tahun 2022. Sedangkan sebanyak 5 pejabat fungsional penerjemah dari BBPJT menerjemahkan 5 karya sisanya. Sebelum melakukan penerjemahan, dilakukan kegiatan penandatanganan kontrak kerja yang dilaksanakan di kantor BBPJT. Proses penerjemahan yang diinisiasi oleh BBPJT telah melalui proses panjang dengan turut melibatkan banyak narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing demi menjaga kualitas teks sasaran. Tidak hanya berhenti sampai di situ, setelah proses penerjemahan selesai dilakukan penerjemah, BBPJT melaksanakan penelaahan hasil terjemahan yang dilakukan secara daring. Penelaah berasal dari kalangan akademisi dan praktisi yang merupakan pakar di bidang masing-masing. Setelah naskah teks sumber dan teks sasaran ditelaah para pakar, penulis dan penerjemah melakukan perbaikan sesuai dengan masukan, arahan, dan saran. Kualitas hasil terjemahan juga diuji keterbacaannya dengan cara melakukan uji keterbacaan ke siswa sekolah dasar di Jawa Timur sebagai salah satu upaya pelibatan publik demi memaksimalkan dampak kegiatan. Setelah mendapat masukan dari kegiatan uji keterbacaan, proses selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penyuntingan dan revisi oleh pejabat fungsional penerjemah di lingkungan BBPJT. Naskah akhirnya dianggap sudah final dan pengajuan ISBN sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar naskah bisa diterbitkan dilaksanakan. Naskah yang sudah memiliki ISBN kemudian diserahkan ke percetakan agar bisa dicetak dan diperbanyak sesuai permintaan BBPJT. Akhirnya, buku cerita anak di bahasa Indonesia daerah bisa hadir di tengah kita. Siap diluncurkan hari ini agar bisa menumbuhkan minat baca pada anak. Salah satu kontribusi KKLP penerjemahan BBPJT di tahun 2022 yang berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung literasi di Indonesia. Bersama kita bisa. Penerjemah pemerintah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur siap melayani kebutuhan penerjemahan masyarakat Jawa Timur. Hadirin yang terhormat, inilah peluncuran buku cerita anak di Indonesia. Kristal nasi kita bisa di cuma kita tuh tidak kita hari sekarang menulis Fitria pada Amin Mulya
penerjemah Ainur Rahman. Balapan pesawat kertas penulis Slamet Herianto, penerjemah Dwi Nadi Sukmawati. Baik, Bapak Ibu hadirin, berikut peluncuran buku terjemahan cerita anak berbahasa daerah bahasa Indonesia pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Luar biasa. Tadi ada kesalahan sepertinya ya. Konfetinya tidak dapat berbunyi, jadi efeknya kurang dapat ya. Tapi nggak apa-apa. Kita semua di sini adalah orang hebat, terutama Bapak Ibu sekalian yang sudah menciptakan buku terjemahan cerita anak berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, peserta kegiatan yang berbahagia, berikutnya adalah penyerahan piagam penghargaan untuk lembaga dan sekolah yang teraktif mendukung UKBI Adaptif Merdeka tahun 2022. Kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Kediri sebagai lembaga teraktif yang mendukung pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka tahun 2022 untuk maju, serta mengundang Kepala SMK 1 Turan Kabupaten Malang sebagai sekolah dengan peserta UKBI Adaptif Merdeka tahun 2022 dengan peserta paling banyak. Kami juga turut mengundang Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan piagam penghargaan. Kami juga turut mengundang Bapak Tirto Adi selaku Kepala Dinas dari Kabupaten Sidoarjo turut mendampingi penyerahan piagam kepada Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Kediri dan juga Kepala Sekolah SMK 1 Turen. Bisa diberikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bahwasannya peserta dari Kediri berjumlah 12.000 dari 132 sekolah dan telah menyumbang 34,89% jumlah peserta UKBI di Jawa Timur. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang masif dan juga aktif oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri kepada lembaga-lembaga pendidikan di lingkungannya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, piagam penghargaan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Turen sebagai peserta terbanyak UKBI Adaptif Merdeka tahun 2022 di Jawa Timur. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya jumlah peserta berjumlah 1.889 yang terdiri dari siswa kelas 10 sampai 12 untuk mengikuti UKBI. Hal ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, serta tim IT SMKN 1 Turen untuk menyiapkan data, sarana, serta prasarana pelatihan UKBI sehingga tes UKBI dapat terlaksana dengan baik. Baik, bisa kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada orang-orang hebat kita pada pagi hari ini. Baik, kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan peluncuran buku terjemahan cerita anak, dan kali ini saya akan mengundang Ibu Sri Widyo Kinasi untuk tampilan pembacaan buku cerita anak dengan judul Jebak Urang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Widiawati Kinasih. Saya penulis buku yang berjudul Menjebak Udang, tapi kali ini saya ingin membacakan salah satu buku karya teman saya, Mbak Sabrina WS, yang berjudul Laron Biar. Ditulis oleh Eni Wulansari dan diterjemahkan oleh Khairu Umatin. Rai penasaran bagaimana rasanya nyelung laron. Rai ingin segera tiba di rumah Sasi. Sasi adalah sepupu Rai. Mereka saudara sekakek dan senenek. Perjalanan menuju rumah Sasi lamanya 13 jam. Naik bis, lalu naik angkutan desa. Tiba-tiba mobil angkutan desa itu berhenti. Untung saja Pak sopir membawa dongkrak. Jadi Pak sopir lebih mudah mengganti ban. Apa rumah Sasi masih jauh, Bu? Tanya Rai. Sebentar lagi sampai kok, jawab ibu. Rumah Sasi sudah nampak dari kejauhan. Rai senang disambut Sasi di pelataran. Bagaimana laronnya? Tanya Rai. Tenang, jawab Sasi. Dalam buku ini disebutkan kalau laron-laron menyukai cahaya lampu yang terang. Tiba-tiba lampu padam. Aduh, kenapa ini? Rai nampak terkejut. Kalau sedang hujan lebat, listrik memang sering padam, jawab Sasi. Sasi lalu beranjak mengambil lampu ublik. Lilinmu lucu, bisa pakai air, Sas? Tanya Rai heran. Ini namanya lampu ublik. Isinya minyak tanah, bukan air, terang Sasi. Loh, laron, laron, teriak Rai. Ayo kita tampung dulu, kata Sasi sambil mengambil tampah. Ini namanya nyuluh laron. Kalau besok baru dinamakan nyelung laron, jawab Sasi. Apa beda sebutannya? Tanya Rai penasaran. Karena cara mendapatkannya juga beda. Nanti kamu akan tahu sendiri, kata Sasi. Keesokan harinya, selepas subuh, Rai dan Sasi berangkat nyelung laron. Aduh, apa ini? Kok sakit? Itu rangas, teriak Sasi. Sakit sekali, rangas-rangas ini menggigit kakiku, keluh Rai. Lubang laronnya jangan diinjak, nanti mampet, kata Sasi. Aku tidak tahu kalau itu sarang laron, jawab Rai. Tiba-tiba Sasi teringat kalau peralatan untuk nyelung laron tertinggal. Kedua anak itu lalu kembali pulang untuk mengambil peralatan. Apa ini sarang laron? Bukan. Yang ini. Nah, iya. Rangasnya ganas sekali. Aku takut, kata Rai sambil melompat-lompat. Sasi menjelaskan bagaimana caranya nyelung laron. Yang pertama adalah membuat lubang. Kedua, membuat contong. Daun yang ujungnya panjang digulung menyerupai kukusan. Sarang laron diberi pagar berbentuk segitiga. Sekelilingnya ditutup rapat agar laron tidak bisa keluar. Tutupnya diberi lubang
agar ada cahaya terang yang masuk. Kedua anak itu beranjak mencari lubang yang lain. Berjalan ke sana sini, namun tidak ada hasilnya. Ketika kembali, Rai tidak sabar melihat perangkap laronnya. Wah, ayo kita bawa pulang. Loh, ibu tadi juga nyelung laron? Tanya Rai. Iya, ayo segera kita masak, jawab ibu. Orang-orang itu juga sedang nyelung laron, kata Rai sambil melihat dari kejauhan. Hasil masakan laron sudah matang. Kedua anak itu lalu makan bersama. Botok laronnya gurih, kayak laronnya renyah. Diilustrasikan oleh Tik Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas cerita yang disampaikan. Sangat pas sekali ya, Mbak Windy. Musim hujan, ceritanya tentang laron. Iya. Apalagi tadi saya mendengar ada botok laron. Waduh, saya jadi kepingin tuh Mbak Windy. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah penyerahan sertifikat penghargaan penulis dan penerjemah. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk maju di panggung, serta kami mengundang Ibu Aristiorini selaku Kepala Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan kepada penulis buku. Dan juga kami mengundang kepada nama-nama terkait yang kami sebutkan untuk maju untuk menerima sertifikat. Yang pertama kami mengundang kepada Ibu Sri Widyawati Kinasih selaku penulis buku Jebak Urang. Selanjutnya kami juga turut mengundang Duro Fuadin Kurniawati Baik, selanjutnya kami mengundang Duro Fuadin Kurniati selaku penulis buku Kepiye Rasane. Selanjutnya kami mengundang Saudara Restu Nur Khalidah selaku penulis buku Tetes Banyu.
Berikutnya kami juga turut mengundang Saudara Zahra Rohmawati selaku penulis buku Sego Karak Piramid. Baik, selanjutnya kami mengundang Saudari Diah Erna Triningsih selaku penulis buku Balon Ulang Tahun. Kami juga turut mengundang Ibu Nesti C. Nagari selaku penulis buku Sawiyah lan Buntut Ajaib. Kami juga turut mengundang Saudari Eni Wulansari selaku penulis buku Laron Biar. Kami juga turut mengundang Ibu Fitriah selaku penulis buku Sepatune Sekar. Baik, berikutnya kami mengundang Baitil Kusyida SPD, penulis Amaen Kesabe. Baik, berikutnya kami mengundang Zainal Abidin SPD, penulis Yanto Amaen P. Sapean.
Dan untuk penulis yang terakhir kami mengundang Selamat Herianto, penulis Aduan Palkapalan Delubeng. Baik, terima kasih kepada seluruh penulis buku cerita anak, dan kami mohon kesediaan untuk Ibu Ari selaku Kepala Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada penerjemah buku cerita anak. Yang pertama kami mengundang Saudara Isa Asmaul Husna selaku penerjemah buku dari Kok Ora Ono Sampah Plastik. Foto bersama ya, penulis penerjemah diundangkan ke depan. Penulis semuanya. Semua penulis. Terus ya, minta ada persembahan. Undangnya depan dari Muhida juga, dari Muhida. Selanjutnya kami mengundang penerjemah Saudari Lili Iswanti selaku penerjemah buku dari Ula dan Uli si Ular Kembar. Penerjemah selanjutnya kami undang yang terhormat Bapak Budi Agung Sudarmanto selaku penerjemah buku Jebak Urang. Penerjemah selanjutnya yang kami undang ke atas panggung adalah Saudara Yuli Kristanto selaku penerjemah dari buku Kepie Rasane. Kami juga turut mengundang Saudara Ari Sabto Nugroho selaku penerjemah buku dari Tetes Banyu.
Berikutnya kami mengundang Saudari Isflatul Rusdiana selaku penerjemah buku Sego Kara Piramid. Kami juga turut mengundang penerjemah selanjutnya yaitu Saudari Tri Lestari Indah Hartini selaku penerjemah buku Balon Ulang Tahun. Berikutnya kami mengundang Raihan Rizky Fadilah, penerjemah buku Nong Endi Emak Esun. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Nur Holipah, penerjemah dari buku yang berjudul Usum Layangan. Untuk selanjutnya kami mengundang Ainur Rahman, penerjemah Amain Kesabe. Berikutnya kami turut mengundang Fator Rahman, penerjemah dari buku yang berjudul Yanto Amain P. Sapean. Selanjutnya kami mengundang atas nama Dalwi Ningsih, penerjemah Sawiyah Lan Buntut Ajaib. Untuk selanjutnya kami mengundang Khairu Ummatin, penerjemah Laron Biar. Untuk selanjutnya kami mengundang Awaludin Rusiandi, penerjemah Hore, aku bisa nggawe dolanan dewe. Dan berikutnya kami mengundang Amin Mulyanto, penerjemah Sepatune Sekar.
Dan untuk yang terakhir kami mengundang Dwi Laili Sukmawati, penerjemah Aduan Palkapalan Deluben. Baik Bapak Ibu hadirin, bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerjemah dan juga penulis buku cerita anak kita pada pagi hari ini. Dan tentunya buku cerita anak ini bisa menjadi sumber literasi bagi anak untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia khususnya. Kami kepada Ibu Ari tetap berada di tempat karena kami akan berfoto bersama. Kami juga turut mengundang kepada Ibu Umi Kulsum, Ibu Dwi Laili, Pak Ramli, serta Pak Tirto Adi untuk berfoto bersama beserta para penulis dan juga penerjemah buku cerita anak. Kami mengundang penulis buku cerita anak terlebih dahulu untuk foto bersama di atas panggung. Baik, kami juga sekali lagi mengundang seluruh penulis untuk berfoto bersama Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Aristiorini selaku Kepala Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Dwi Laili, Bapak Ramli, dan juga Bapak Tirto Adi. Seluruh penulis bisa segera untuk kami juga turut mengundang Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Sidoarjo untuk turut foto bersama seluruh penulis dan juga seluruh jajaran orang-orang hebat kita pada pagi hari ini. Kami langsung mengundang seluruh para penulis untuk bisa memposisikan diri di atas panggung. Sudah siap? Boleh disiapkan senyumnya yang menawan. Kita bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, boleh? Salam literasi. 1, 2, 3. Luar biasa. Aja ya yang bawah ya. Dari bawah aja. Ya.
Baik, terima kasih kepada seluruh penulis buku cerita anak. Kami juga turut mengundang seluruh penerjemah cerita buku anak kepada Ibu Umi, Ibu Ari, Ibu Dwi Laili, Pak Ramli, dan juga Pak Tirto Adi tetap berada di tempat. Dan juga kami mengundang sekali lagi kepada seluruh penerjemah buku cerita anak untuk mengambil foto atau dokumentasi mengabadikan momen kita pada pagi hari ini di Hotel Viv Sidoarjo. Baik, akan saya bantu untuk menghitung. Dipersiapkan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh penerjemah buku cerita anak dan juga penulis. Dan juga kami mohon kepada Ibu Umi Kulsum, Ibu Aris Teorini, Ibu Dwi Laili, Pak Ramli, serta Pak Tirto Adi bisa kembali ke tempat masing-masing. Foto bersama. Kami mengundang kepada seluruh hadirin untuk bisa berdiri terlebih dahulu karena kita akan mengambil momen bisa berdiri di tempat masing-masing dan juga seluruh hadirin bisa menanggalkan maskernya terlebih dahulu. Baik, akan kami bantu untuk menghitung dalam mengabadikan momen kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Sekali lagi berikan senyuman yang terbaik. Bapak Ibu hadirin, 1, 2, 3. Salam literasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, demikian tadi penyerahan sertifikat bagi penulis dan penerjemah buku cerita anak berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua? Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini.
kehadiran kita hari ini merupakan awal dari membentuk generasi emas untuk Indonesia. Karena dengan cerita anak yang bermanfaat, maka akan bermanfaat pula ilmu yang akan mereka tularkan suatu hari nanti. Boleh kita berikan tepuk tangan yang tak henti-hentinya untuk kita semua? Dan baik Bapak Ibu, acara kegiatan peluncuran buku terjemahan cerita anak berbahasa daerah berbahasa Indonesia telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada acara hari ini. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Duduk berjajar melihat candi. Tempatnya asri dan juga bersih. Saya Dubas Fajar. Dan saya Dubas Windy. Pamit undur diri dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekhilafan dari kami memandu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami sampaikan Trigatra Bangun Bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa dan kuasai bahasa asing. Baik kepada seluruh